Baru 2 bulan menikah siri, sinetron Della Puspita dikabarkan sudah bercerai dari Arman Wosi. Kabar itu merebak setelah Della memposting kalimat yang mengesankan rumah tangganya tengah bermasalah. Ada beberapa kejadian yang tidak menyenangkan di antara kami, ungkap Della. Walhasil, awak media auto mengkonfirmasi keretakan rumah tangga Della dengan pria yang lebih muda 9 tahun dari dirinya itu. Seperti yang dilansir sejumlah media online, Della mengaku mendapat ancaman dari Arman yang membuatnya tidak tenang. Semua tentang aku yang dia tahu akan diumbar ke media. Perbuatan yang dia minta aku lakukan juga akan diumbar ke umum. Beginikah cara menjaga marwah istri? Demikian keluh kesah Della. Belum cukup, Della kembali mengungkap tabiat Arman yang disembunyikan di hadapan publik. Tiap marah, semua media di DM. Supaya apa? Untuk apa? Apa begini cara suami mempertahankan rumah tangga? Bukti ancaman Arman sampai sekarang Della simpan dengan rapi agar suatu saat bisa dipergunakan untuk melawan penyanyi cover itu. Lalu benarkah setelah merasakan pahitnya menikah dengan Arman, Della langsung minta ditalak oleh laki-laki yang menikahinya secara siri pada 11 Mei 2023 itu? Alih-alih berharap dinikahi secara resmi, Della mengaku ingin menyudahi pernikahannya dengan Arman. Lantas apa penyebab keretakan rumah tangga Della dan Arman? Benarkah karena sampai sekarang Arman tidak memenuhi janjinya pada Della dengan melayangkan gugatan cerai kepada istri pertamanya, Susan Atika? Oh enggak. Jadi dari yang dia bicara di Instagramnya dia sama masuk di infotainment itu malamnya itu kami diskusi keluarga, dia menyesali atas perbuatan yang dia buat karena dia tidak tahu bahwa dampaknya akan seperti ini dan saya udah minta, keluarga juga sudah minta, ini yang terakhir, biarkan kami menjalankan kehidupan kami, kebahagiaan kami, yang sudah ya sudah. Ya, pernikahan siri Della dengan Arman digelar saat Arman masih berstatus istri sah Susan Atika. Yang sempat memiriskan hati netizen, Della dan Arman mengucapkan ijab kabul saat ayah Susan Atika yang tak lain adalah mertua Arman meninggal dunia. Dalam preskon yang digelar keduanya 2 pekan lalu, Arman mengaku sudah membuat kesepakatan cerai dengan Susan Atika. Lalu benarkah setelah tinggal seatap dengan Della, Arman baru menyadari bahwa pesinetron berusia 44 tahun itu bukan wanita yang cocok untuknya? Benarkah Arman menyesal telah meninggalkan istri dan anak-anaknya? Saya tetap ayah dari anak-anak saya, dan saya sudah sepakat berkomitmen untuk memenuhi tanggung jawab saya terhadap anak-anak saya. Kayaknya masa pacaran halal. Masa pacaran halal itu sama-sama kita pengenalan secara serius masing-masing pribadi. Yang benar nggak sih pilihan aku? Walaupun sebenarnya ikrar kami berdua tidak ada kata cerai kembali. Ini yang terakhir berselamanya. Makanya nanti sekarang udah proses ya. Udah proses untuk betul-betul melegalkan karena aku pribadi sudah bilang sama dia, aku yakin sama kamu. Aku yakin kamu pasti bisa bikin aku bahagia, mamaku bangga, anak-anakku bangga punya kamu juga sambung. Dan dia juga yakin sama aku. Ini aku tuh gak mau cari-cari masalah deh. Kalau gini, aku udah 44 tahun ya tahun ini ya. Mau bandel mau apa lagi dibandelin, mendingan aku fokus cari duit memperkaya diri. Udah itu aja. Aku mempertahankan karir selama 22 tahun, tetap stay di tempat seperti ini, yang enggak terlalu yang gimana, tetap landai. Itu bukan perjuangan yang mudah. Jadi aku gak mau perjuangan aku selama ini itu dihancurkan hanya karena ego kami semua. Ego aku, egonya Mas Arman, dan ego sosok mantan-mantan kami. Di Pengadilan Negeri Bekasi, sidang cerai antara Lady Nayawan melawan Randy Karnot digelar secara tertutup kemarin petang. Kedua prinsipal yaitu Lady sebagai penggugat dan Randy sebagai tergugat hadir didampingi kuasa hukum masing-masing. Pada sidang perdana yang beragendakan pembacaan gugatan dan mediasi pertama itu, Lady tetap kekeh pada pendiriannya ingin bercerai dari Randy. Sebaliknya, Randy juga tak bergeming dari pendiriannya ingin tetap mempertahankan rumah tangga yang dibangun pada November 2014 itu. Hari ini pembacaan gugatan yang dihadirin oleh baik penggugat, prinsipal maupun tergugat prinsipal. Oleh majelis diajukan supaya berdamai mediasi. Tadi oleh majelis ditunjuklah hakim mediasinya adalah Bapak Basuki.
Saya juga nggak tahu sebenarnya prosesnya tuh akan seperti apa ya. Tadi kan saya diwakili sama Kak Ezra gitu kalau secara hukum. Tapi memang harus mediasi kan tadi. Ya tadi dikasih waktu untuk mediasi gitu ya. Berarti sempat ngobrol sama Kak Reni atau gimana? Lebih ke ngobrol sama hakimnya sih. Oke. Akhirnya apa yang dirasakan dari Untuk hari ini ada pembicaraan khusus nggak sama? Jawaban saya masih sama tujuan saya di awal di mediasi tadi. Jawaban saya masih sama seperti tujuan saya. Gitu, walaupun saya hormati keinginan dari Pak Hakimnya ya untuk meminta waktu untuk mediasi. Jadi ya, kan kita harus hormati hukum ya. Saya komunikasinya sama Lady baik dulu, karena dari tadi juga belum ada komunikasi. Dia juga pasti masih kecewa, belum siap untuk ngomong secara pribadi sama saya, karena kan hubungannya masih kita komunikasi urusan anak aja. Dan urusan soal anak gak ada masalah. Tapi ini saya coba perbaikin dulu lah 2 minggu ini komunikasi saya sama Lady. Jadi kalau dari Pak Randy pasti berusaha mempertahankan, ya kan, lazim dan wajarnya beliau memperjuangkan. Kalau Bu Lady sampai detik ini masih dengan keputusan yang sama. Jadi minta teman-teman menghargai suasana kebatinan dari Bu Lady, gitu, apapun yang dipilih nanti disupport gitu kira-kira. Nah, dan para prinsipal yaitu Pak Randy dan dengan Bu Lady itu sudah diberikan kesempatan nih untuk kaukus. Artinya para pihak ini ketemu langsung, ngobrol langsung tanpa didampingi oleh kuasa hukumnya. Jadi tadi Pak Randy dengan Bu Lady juga didampingi oleh ada hakim mediator gitu ya dari Pengadilan Negeri Bekasi. Ini udah sempat ngobrol lah gitu ya. Jadi ini kesempatan yang baik juga yang diberikan oleh pengadilan nih dalam proses mediasi agar selama 2 minggu ini Pak Randy, klien kami dan juga Bu Lady ini bisa kembali membuka komunikasi nih. Jadi kan selama ini kan komunikasinya mungkin sangat amat terbatas nih. Selain gugatan cerai dan hak asuh anak, Lady tidak memasukkan harta Gonogini dalam materi gugatan cerainya. Mantan pemain FTV ini bisa memaklumi, Randy bukanlah aktor papan atas yang bisa membelikannya rumah dan mobil mewah. Dalam sejumlah podcast, Lady mengaku hidup sederhana bersama ketiga anaknya. Lantas adakah tuntutan nafkah anak per bulan yang diajukan Lady? Sudah ada pertimbangan ketika putusan itu tetap dengan harta Gonogini dan biaya hidup untuk anak sendiri sudah disiapkan untuk itu sudah disiapkan. nah, kalau untuk itu kita bicara di mediasi dulu aja ya, karena itu masih prosesnya kan masih belum lewat daripada mediasi. Jadi di mediasi ini dulu sih paling. Belum dibicarakan, hal itu belum dibicarakan. Ya posisinya kan juga saya tahu lah, Lady juga lagi di emosi yang belum stabil, dia masih kecewa ya, dia juga pasti jaga jarak sama saya gitu. Jujur saya masih bingung gitu ya, karena saya pikir akan singkat prosesnya, gitu, akan singkat, tapi ternyata kan tadi prosesnya cukup panjang ya, tadi nunggunya lama kan. Iya, gitu. Jadi kalau jujur masih bingung, ya saya masih, kalau tanya perasaan saya masih bingung. Ya memang sempat ada ya, karena anak-anak sempat staycation sama saya, tapi nggak sama-sama, memang sempat ada. Saya makanya kenapa kok kita liburannya bisa-bisa, karena dia juga weekend sama papanya sendiri, terus nanti beda hari sama saya sendiri gitu. Berarti adalah namanya anak ya. Menjelaskannya seperti apa kakak anak? Karena memang dari awal Randy juga bekerja kan, kadang memang kita juga saya bisa ambil alasan itu ya. Kalau untuk anak-anak kita jaga banget sih. Untungnya anak-anak juga dari Lady juga sama-sama kita jaga, jangan sampai anak-anak juga tahu pemberitaan ini. Makanya kan tadi kuasa hukum saya Pak Riki ini juga udah bilang kan, jangan sampai ada berita ini atau ini yang ditunggangin akhirnya buat ambil keuntungan yang ya seperti itulah. Hampir 9 tahun menikah, Lady dan Randy beroleh 3 anak. Rumah tangga mereka baik-baik saja sampai datanglah wanita idaman lain yang merenggut kebahagiaan Lady dan anak-anak. Ironisnya, Randy selingkuh dengan lawan mainnya di sebuah sinetron saat ia tengah mengandung anak ketiga Oktober 2022 silam. Randy dan wanita selingkuhannya itu sempat meminta maaf kepada Lady dan berjanji untuk tidak mengulangi kekilafan mereka. Namun pada Januari 2023, menjelang kelahiran anak ketiga,
Lady mendapatkan bukti perselingkuhan babak kedua yang dilakukan Randy dengan wanita itu. Randy mengaku bucin pada orang ketiga hingga ia menato punggungnya dengan gambar wajah wanita selingkuhannya itu. Lalu benarkah salah satu sebab yang membuat Lady ogah rujuk adalah tato wajah wanita itu yang masih terpatri di punggung suaminya? Benarkah Randy akan menghapus tato itu demi mendapatkan maaf dan kesempatan terakhir dari Lady? Kabar Randy sendiri ingin menghapus tato sendiri. Aduh, kalau itu tanyanya sama dia ya. Aku ya ibaratnya kalau dari saya sih sendiri, saya memikirkan posisi saya dan kondisi saya saat ini. Saya mungkin dia juga bisa membuka hatinya sedikit aja untuk kasih saya kesempatan. Karena kan yang saya lakuin ini parah ya kesalahannya, dan susah lah buat dimaafin. Sebenarnya saya udah cerita di sudah di spill ya, ibaratnya pikiran saya, kenapa saya, kalau dari story saya yang dari awal kan di situ kan jelas ya, saya membukakan jalan gitu untuk mereka gitu. Tapi kan nyatanya beda, ternyata hanya fantasi atau apa ya, saya juga kurang paham. Sebenarnya saya dari awal ya tujuannya itu gitu, masih jalan, tapi kan ternyata berbeda gitu yang terjadi gitu. Jadi kalau digabungin saya masih bingung. Kalau dibilang permintaan maaf sejak dari awal sudah ada ya, tapi kan maaf aja kan gitu. Sudah. Kita percaya ya, yang punya kuasa buat ngebuka hati orang kan cuma yang di atas. Ya saya cuma bisa berusaha aja, saya cuma pengen tunjukin kalau saya mau berubah, saya mau bertanggung jawab. Saya paham kesalahan saya, gak akan saya ulangin. Kalau untuk mempertahankan atau enggak, kita lihat wait and see lah kan gitu kan. Hakim udah kasih waktu lagi untuk mediasi kedua tanggal 2 Agustus, jadi kita lihat ke depannya bagaimana gitu. Jadi tanggal 2 Agustus Pak Lady bakal datang lagi Kak? Kita lihat nanti kan bisa ada kuasa hukum nanti kesampaian. Ya rujuk, ya dikasih kesempatan sama Lady. Ya karena kan ini kan kalau teman-teman media tahu kan udah kayaknya mustahil ya untuk rujuk dengan kesalahannya kayak gini. Tapi intinya yang pengen saya sampaikan sih ke Lady cuma saya pengen bertanggung jawab, pengen mau membayar semua kesalahan saya ke Lady. Saya tahu dia kecewa banget, hancur banget, dan saya juga nggak mau anak-anak saya juga jadi hancur karena keluarganya kepecah. Yang saya lagi perjuangin itu, jadi mohon banget minta banget doanya. Mohon banget minta banget doanya. Di Pengadilan Agama Jakarta Timur, sidang cerai perdana antara pedangdut Sinta Istianti alias Sinta Bahir dengan Indra Kristianto digelar kemarin siang. Sayangnya, kedua prinsipal baik Sinta selaku penggugat maupun Indra Kristianto tidak bisa hadir dalam sidang beragendakan mediasi itu. Sinta diwakili oleh kuasa hukumnya Sunan Kalijaga, sedangkan Indra Kristianto mengutus Syarif Hidayatullah, kuasa hukumnya. Menurut Syarif, Indra tidak bisa datang karena ia masih syok digugat cerai Sinta. Pada hari Selasa tanggal 11 Juli 2023 atas nama ini Sinta Istianti binti Bahirun ya, itu mengajukan gugatan cerai terhadap suaminya ya, Indra Kristianto bin Tatang Supriyatna, itu tanggal 11 Juli 2023. Kalau jam biasanya kami jam kantor ya, itu jam 9 sudah dimulai persidangan. Hari ini Indra tidak bisa datang, bukan tidak bisa datang, lebih tepatnya tidak akan datang ya, karena pertama dia masih shock ya dengan gugatan yang dilayangkan oleh Sinta di sini ya. Gugatan yang dilayangkan oleh Sinta itu membuat dia shock sampai hari ini. Dia tidak percaya, dia pikir ada keributan-keributan kecil yang berujung pada nantinya bisa perdamaian. Dan perlu kawan-kawan di sini ketahui, saya dan Bang Sunan itu rekanan. Bahkan di atas panggung kita berjanji, kita berikrar sama Bang Sunan ya, di atas pelaminan gitu ya, di depan mereka berdua bahwa kita sepakat kalau terjadi apa-apa di antara mereka gitu ya, jangan kami kuasa hukumnya. Tapi pada akhirnya hal yang tidak kami inginkan terjadi. Shock gimana? Orang dia yang bikin gara-garanya kok
Dia yang bikin gara-garanya, jadi nggak usah bilang shock. Dia yang bikin gara-garanya. Justru yang shock itu klien saya. Saya himbau nih, ya Mas Indra, saya himbau untuk tidak lagi atau tidak perlu bicara-bicara kemana-mana, ya. Karena ini kita sepakat kok maunya pisahnya baik-baik. Karena kami khawatir ketika mungkin nanti Mas Indra bicara curhat atau kemana, nanti bisa ditangkap atau disalahartikan oleh pihak-pihak tertentu yang akan membuat proses ini bertambah gaduh, bertambah viral. Jadi shocknya Indra itu jadi begini, gugatan itu dilayangkan pada tanggal 7 Juli gitu kan. Komunikasi dengan Sinta itu masih berjalan seperti biasa, komunikasi by WhatsApp gitu kan ya, by WhatsApp, ada hal-hal lain dan ada bertemu gitu ya, tapi saya nggak bisa konteksnya tidak bisa saya jelaskan lebih dalam di sini ya. Ada pertemuan dan masih konteks, dan itu yang bikin yang jadi shock gitu. Karena setelah tanggal 7 mereka masih melakukan pertemuan, mereka juga masih melakukan chat seperti biasa. Kabarnya Indra masih bucin pada Sinta, apalagi mereka baru menikah 4 bulan lalu. Lantas apa penyebab Sinta seolah mendadak menggugat cerai? Bagi Sinta dan Indra, pernikahan mereka pada 12 Maret 2023 bukanlah yang pertama. Sebelum menikah, keduanya berstatus janda dan duda dan memiliki anak dari pernikahan sebelumnya. Sempat berpikir Indra adalah suami terakhirnya, nyatanya Sinta terpaksa menempuh jalan halal yang dibenci Tuhan, yaitu perceraian. Konflik Sinta dengan Indra sudah tidak bisa didamaikan lagi. Lalu benarkah karena ingin cepat-cepat menyandang status janda, pada sidang cerai selanjutnya, Sinta juga tidak akan datang ke Pengadilan Agama Jakarta Timur? Nggak mau hadir. Kenapa Bang? Nggak mau. Ya, apa karena memang Sinta nggak berkenan hadir. Apa takut ketemu? Karena buat Sinta tadi pagi perjalanan saya menuju ke sini dia sudah mantap untuk berpisah. Karena terlalu banyak sekali ceritanya kalau mau dijabarkan, dan saya rasa itu nggak perlu lah ya, karena nanti hasilnya jadi tidak baik. Tidak hadirnya apa karena ingin cepat prosesnya atau gimana? Ya, salah satunya itu. Yang pasti saya perlu sampaikan bahwa kami selaku tim kuasa hukumnya Mbak Sinta sudah banyak memiliki bukti-bukti, ya, sangat banyak memiliki bukti yang bisa membuat proses perceraian ini bisa bergeser ke peristiwa pidana. Sehingga jujur itu yang tidak kami harapkan. Kami harapnya semua baik-baik saja. Karena pada saat mereka menikah saya kebetulan jadi saksinya, ya, pada saat itu, dan saya ikut berbahagia. Saya nggak kepengen ada perpisahan, saya nggak kepengen ada ribut-ribut. Tapi sudah jelas tadi Mbak Sinta sampaikan ke saya, kami tidak mau ribut. Jadi tolong jangan paksa kami membuka semuanya. Jangan paksa kami membuka semuanya.